sampai kepada setiap kami di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami mencari bagian dari pembawa kabar baik. Kami mencari bagian menerima kabar sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh-Mu di tempat ini. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Sucikan, kuduskan hati dan pendengaran kami. Segala hal yang membuat kami tidak konsentrasi, segala hal ya Tuhan, bahkan kekerasan hati, kami sepakat di dalam ruangan ini. Kami usir, kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat. Kami hanya izinkan Roh Kudus dengan lembut menguasai tempat ini, menguasai setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Belum serentak kita ada 1.000 orang di dalam ini. Masa suaranya cuma 100. Ya kan? Ya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa, ya. Hari ini adalah hari di mana setiap umat Kristiani yang ada dalam dunia ini ya memperingati hari yang namanya Pentakosta. Amin. Apa itu Pentakosta? Hari di mana Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik ya ke surga, ya. 10 hari setelah itu ada pencurahan Roh Kudus terjadi. Bapak Ibu Saudara, nah ketika hal ini terjadi, ada satu hal yang luar biasa. Terjadi ledakan yang luar biasa. Terjadi ledakan yang besar, bukan bomnya. Ya, terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Injil kerajaan itu sampai hingga saat ini kepada saya saudara. Amin. Inilah permulaannya. Jadi hari ini kita mau mengingat, ya, inilah permulaan bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 10 malam, ya 10 malam kita sudah ikutin KKR ini, ya. Dan saya percaya luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada yang alami hal yang luar biasa. Ada yang alami juga biasa-biasa saja. Ya, ada yang mengalami, ya, saudaraku yang terkasih, ya, kita lihat, ya, mungkin saya sudah sampaikan pada hari ke-4, ada hari ke-3, ke-5, saudara, ya. Banyak saudara-saudara kita mungkin yang mengikuti ibadah live ini, mereka bersaksi bahwa mereka disembuh oleh Tuhan. Ya, mereka sembuh, saudaraku yang terkasih. Nah, kalau hanya yang mengikuti ibadah live saja sembuh, kenapa kita? Kayak saya bilang waktu itu, pastikan kita. Hari ini kita gak datang buat pendeta. Hari ini kita datang bukan karena rutinitas, tapi hari ini saya mau datang ketemu Tuhan. Amin. Amin. Ketika engkau datang ketemu Yesus, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan jamah hidup saudara. Amin. Dan hidup saudara akan diubahkan. Oleh sebab itu, rindulah bertemu dengan Tuhan ini. Kita datang ibadah bukan sekedar rutinitas, ya. Ibadah KKR ini juga bukan rutinitas, ya. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Nah, kita lihat tadi ada kesaksian, ya. Nanti saya percaya bahwa ada banyak kesaksian nanti yang akan kita, kalau kita
kita berita di ruang mungkin banyak kesaksian. Tapi saudara kita batasi. Kenapa? Karena waktu. Ya, ada dua hal. Ya, kalau kemarin ya yang bersaksi, wow, seumur hidup panas. Ya, saya ingat sekali kata-kata itu. Seumur hidup saya baru rasakan ini luar biasa. Amin. Saya nggak tambahin, saya nggak kurangi. Tapi itulah yang saya dengar. Nah, luar biasa saudara. Ya, Tuhan buat semuanya luar biasa sekali. Ya, jadi makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara, mari kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kalau engkau datang hanya mau lihat mujizat, saudara, engkau tidak akan dapat mujizat. Ya, kalau engkau dapat hanya melihat apa yang akan terjadi, saudara, engkau tidak akan lihat apa-apa. Tapi kalau engkau datang, aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau bertemu Tuhan Yesus. Aku mau dijamah oleh Dia. Saudaraku, engkau akan alami pemulihan. Amin. Makanya banyak orang datang ke gereja, saudara. Makanya orang banyak datang ke gereja, pulang dari gereja sama saja. Ya, makanya banyak orang datang ke gereja, saudara, sama saja. Datang marah-marah, pulang marah. Kenapa? Karena dia bukan datang kepada Yesus, tapi dia datang karena apa? Takut nanti di absen sama Pak Pendeta. Ya, saudaraku yang terkasih, ya mungkin ruangan ini agak luar biasa sekali ya malam ini ya. Ya, 1000 orang bagaimana nggak panas kan gitu. Situ ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya ada banyak orang datang di hadapan Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, ya. Datang dengan sakit penyakit, pulang tetap sakit. Kenapa? Yang dia pikir, saya datang supaya saya sembuh. Dia datang supaya saya lihat mujizat. Saudaraku yang terkasih, saya katakan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita yang sakit datang ibadah kepada Tuhan hanya ingin lihat mujizat terjadi, saudara, Anda pulang tidak bawa apa-apa. Ya. Tapi ketika saudaraku yang terkasih, kita datang, mungkin kita sakit, tapi bukan tujuan utama kesembuhan. Tujuan utama adalah bagaimana saya secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan diajarkan dalam Injil, siapapun yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka pasti alami mujizat. Kita lihat orang buta bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Orang buta disembuhkan. Kita lihat orang lumpuh bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia berjalan. Tuli mendengar. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahkan orang mati pun ketemu dengan Tuhan Yesus bangkit. Ya, dia membangkitkan anak seorang yang Yairus, kepala rumah ibadah yang dikatakan apa? Sudah meninggal. Ngapain susah-susah ketemu guru? Anakmu sudah meninggal. Tapi kata Yesus, percaya saja. Artinya saudaraku, tidak ada pertemuan, tidak ada mujizat tanpa pertemuan dengan Yesus. Maka itu kita harus bertemu dengan Yesus. Ya. Dan pertemuan dengan Yesus ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, telah diberikan kepada kita, diajarkan kepada kita melalui pencurahan Roh. Kenapa? Saudaraku yang terkasih, lihat, ini hari Pentakosta. JGP kabar baik, temanya kabar baik. Wow, luar biasa sekali kan? Ya, sekarang terjadi. Ya, kenapa pakai temanya kabar baik? Supaya lebih jelas bahwa kita ini pembawa kabar baik. Bawa kabar baik. Ya, saya tidak, saudara boleh baca di dalam Yesaya 52 ayat 7. Ya. Di sana dikatakan, nih, nggak usah, ya, fokus saja. Lihat itu. Mana tadi? Oh, hilang tadi. Nah,
Saudara lihat, fokus ya. Yesaya 52 ayat 7 dikatakan apa? Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa kabar baik. Wow. Saya bilang, bagaimana kalau yang datang ini pembawa kabar buruk? Hah? Enggak indah, udah rusak itu bukit. Pastinya. Ya, yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, halo? Halo. Puji nama Tuhan. Fokus. Jangan ada suara halo-halo. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, pembawa kabar baik, apa yang dia bawa, saudara? Lihat, yang dia bawa pertama adalah mengabarkan berita damai. Orang yang membawa kabar baik itu akan membawa damai, tidak bawa rusuh. Betul? Dia bawa damai. Ketika dia datang, ketika dia hadir, ada sukacita. Saudara, kalau kita datang bawa kabar tidak baik, bawa kabar gosip, ya orang datang apa? Sudah bisik. Dia baru masuk pintu, dia pada bisik. Ya kan? Belum nyampe, udah saudara. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi umumnya, ya, umumnya kita sebagai manusia ini, kabar baik ini sangat lambat. Yang lebih cepat kabar buruk. Betul ya? Betul. Saudaraku yang terkasih, ya, kalau kabar buruk yang kita dengar, dia lebih cepat dari WA. Betul, padahal nggak pakai WA loh. Betul. Lebih cepat dari WA. Kita baru ngetik dia udah nyampe. Benar loh. Itu kalau kabar buruk, apalagi gosip-gosip yang enak, sedang garing, sedang asik dibicarakan. Saudara, pendetanya aja belum tahu, dia udah tahu. Ini luar biasa sekali. Apa ini pembawa kabar? Wah, ingat saudara. Tapi begini, ketika ditanya apa tadi firman Tuhan di gereja, bingung Pak. Ya. Yang saya lihat pokoknya tadi pendetanya teriak-teriak. Ya, yang saya lihat tadi pokoknya ada yang didoain tergelepar, ada yang didoain. Nggak diperhatikan firman yang tidak, yang dia perhatikan. Kenapa itu orang? Betul nggak? Betul? Iyalah, ngaku. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Lalu kemudian kabar apa? Kabar baik. Kemudian apa? Kabar keselamatan. Gak baik-baik, udah satu dua tiga. Kabar selamat. Kenapa kabar keselamatan? Dia berkata apa? Oh, Yesus yang kamu sembah itu adalah Raja. Amin. Yesus yang kita percaya itu adalah Raja. Makanya dia berkata apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya, baik di bumi maupun di sorga. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita percaya ini, saudara, artinya apa? Ketika kita percaya kepada Yesus itu, iya, ketika kita percaya kepada Yesus, maka tidak lebih engkau pun punya kuasa yang sama. Amin. Yesus berkata bahwa kita ini adalah ahli. Wah, surga itu luar biasa. Surga itu punya kuasa. Tuhan mau cari siapa yang menjadi ahli waris ini. Ini mau saya wariskan kemana? Makanya jadilah pembawa
kabar. Ya, saudaraku, ya ditekankan di ayat Roma 10 ayat 13 ya sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan, nama siapa? Nama Tuhan itu siapa? Akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Lihat, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Ini saudara yang terkasih, dari hari pertama sampai hari ke-9 kita diajar semua berkesinambungan. Mulai dari kita terima itu kabar baik, menjadikan pedoman. Kabar baik itu harus dijadikan pedoman dalam hidup ini. Saudara, hari yang ketiga berbicara tentang karakter daripada pembawa kabar baik itu sendiri. Hari keempat berbicara tentang karakter, di mana dimulai harus dari rumah tangga. Hari yang kelima, Bapak Ibu Saudara, hari yang kelima siapa ingat? Berbicara tentang apa? Karakter. Hah? Hari yang kelima harus menjadi pembawa. Harus, tidak boleh, tidak harus. Yang kelima, saudara. Yang keenam, siapa masih ingat? Siap diutus. Hah? Yang keenam, hah? Siap diutus. Halo? Siap diutus. Hah? Siap diutus. Hari yang keenam, Iya, siap diutus. ya. Hari yang keenam itu saudara, ya harus menjadi saksi. Ada amin? Amin. Hari yang ketujuh, dia berkata apa? Tetap. Hari yang ketujuh dia bilang apa? Bangun mesbah. Seorang pembawa kabar baik harus punya mesbah. Kalau kita nggak punya mesbah, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dengar kabar baik? Ya, betul tidak? Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa ngomong kabar baik? Harus bangun mesbah. Hari yang ke-8 dia berkata apa? Hari yang ke-8 apa? Halo? Halo? Hari yang ke-8, ya, kita harus siap. Tuhan, kita harus lepas. Ya, lihat, kita harus lepas. Ketika kita mau bawa kabar baik, kita harus lepas semua beban dalam hidup kita. Amin. Hari yang ke-9 kemarin berbicara tentang Kualitas. ya, kualitas. Tapi lebih daripada itu, ia berbicara tentang apa konfirmasi Tuhan. Hidup dengan rukun. Orang yang bawa kabar baik itu bisa hidup berdampingan. Ya, kalau orang yang bawa kabar buruk itu saudara, dia gak bisa hidup dengan adanya orang lain di samping. Betul gak? Nggak tenang dia. Karena dia gak akan tenang kalau gak ngomongin orang. Dia gak tenang kalau gak ngomelin orang. Betul? Amin. Ngaku. Iya kan? Ya, pembawa kabar baik itu harus rukun, ya. Ada banyak kita orang percaya itu hidup di tengah-tengah udah rukun-rukun. Kitanya aja, ya. Ada aja alasan kita lah, minder lah, nggak pede lah, apalah segala macam, ya kan? Dia sombong lah, dia sok lah. Akhirnya apa? Berantak. Ini nggak tenang nih orang. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan, ada banyak anak Tuhan, orang percaya sampai hari ini masih jalan. Puji Tuhan, di sini udah gak ada yang jalan-jalan kan? Amin. Sudah tetap, ya.
Ya, banyak anak Tuhan jalan-jalan, dia coba di sini tes. Ternyata apa? Nggak nyaman saya di sini. Masuk lagi. Oh, nggak sejahtera saya. Sono, oh nggak damai saya. Saudaraku yang terkasih, keliling ya sampai akhir hidupmu engkau sendiri nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena kitanya yang nggak tenang. Perkaranya bukan di sana, tapi di sini. Ya, kita nggak bisa tenang dalam satu komunitas, kursi panas terus. Ya, hati-hati loh, pemain musik kursinya panas. Ya, untungnya pemain gitar dekat jendela. Ada angin sedikit, tapi itu lebih parah nih. Ya, pokoknya dia sekali ngomong nggak langsung banting pulang. Ya, nah, kita harus bisa hidup berdampingan. Itu hari ke-9. Nah, hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata, ya kalau tidak ada yang memberitakan, terus kemana? Lalu dia berkata, jika mereka, bagaimana mereka memberitakan jika tidak ada yang diutus? Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan, Roh Kudus turun, ini penting. Kenapa pencurahan Roh Kudus itu penting? Ya, ingat ini baik. Ya, kenapa pencurahan Roh Kudus itu penting? Atau pentingnya pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita? Nanti kita buka di dalam Kisah Para Rasul, dia berkata begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, ayat 8 dan ditampilkan dulu. Nah ini, si Tuhan cepat juga ya. Lebih cepat dari kita. Cepat muncul-munculnya. Pentingnya pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita. Saudaraku, di dalam Kisah 1 ayat 8 dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentingnya saudara, pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita orang yang percaya adalah supaya kita menjadi orang yang diutus. Kita menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa itu adalah utusan. Betul tidak? Ya, kalau kita lihat zaman dulu, ada seorang raja, dia kirim orang, dia pakai apa? Ya, utusan. Utusan itu harus ada stempel yang dia bawa. Betul tidak? Amin. Nah, artinya apa? Orang yang pegang stempel itu, orang yang bawa itu adalah sama halnya berbicara seperti seorang raja. Wow. Apatah lagi kita, ketika kau terima pencurahan itu, engkau punya kuasa. Ketika kau beritakan kabar baik, sama halnya orang yang mendengar itu mendengar sendiri dari Yesus. Kenapa mendengar sendiri dari Yesus? Karena di dalam hidup kita ada Yesus. Amin. Betul tidak? Amin. Ingat, kita ini adalah surat yang terbuka. Nah, ketika kita membawa kabar baik bagi orang lain, saudaraku yang terkasih, yang mereka lihat bukan lagi kobocor, yang mereka lihat lagi bukan koyohan, ya, tapi yang mereka lihat, wow, Yesus luar biasa dalam hidup. Amin. Yesus luar biasa dalam hidup. Kenapa? Karena kita menerima kuasa. Kuasa ini saudaraku yang terkasih, banyak ada dalam bahasa Yunani-nya demikian, ya. Ada dalam bahasa Yunani-nya itu dunamis, ya, atau dunamos. Artinya apa, saudara? Bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi saudara ini menjadi satu lingkaran yang besar yang akhirnya wow, ya, dan terjadi satu ledakan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Ya, ini kuasa ini tidak diam.
Orang yang menerima pencurahan Roh Kudus tidak diam. Ingat, orang yang terima pencurahan Roh Kudus itu enggak diam, tetapi dia akan bergerak, dia akan bertindak. Betul? Dia akan bergerak, dia akan bertindak. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Pak Pendeta, sudah sepanjang umur hidup saya, tiap KKR saya selalu terima Roh Kudus. Tapi sampai hari ini saya juga belum bergerak. Yang salah siapa? Ya, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya perlu dibaptis lagi. Oh, saudaraku yang terkasih, saya bilang, mau 1000 kali kamu dibaptis, kalau tidak bertobat, percuma. Betul? Betul. Karena baptisan itu lambang bertobat. Nah, kalau kamu dibaptis 1000 kali, 1000 kali kamu tobat. Bah, kejam kali kamu itu. Kaget aku 1000 kali kamu dibaptis. Enggak. Pendetanya orang Batak waktu itu. Iya kan? Aku udah dibaptis Pak Pendeta 15 kali aku. Kaget. Waktu saya ketemu lagi, dia saya bilang, udah gak usah dibaptis, saya mau ditanam. Dia bilang baptis selang sudah, baptis percik sudah, ya, baptis bendera sudah. Saya bilang baptis tanah belum, gitu. Supaya kamu muncul-muncul lagi. Nah, kalau 1000 kali dibaptis tapi tidak bertobat, bagaimana? Mau 1000 kali kita terima pencurahan Roh Kudus kalau kita tidak pernah bergerak? Cuma sudah. Amin. Sia-sia. Kuasa yang kita terima, saudara, kuasa yang tidak berhenti, kuasa yang tidak pasif, tetapi dia kuasa yang aktif. Maka hidupkan. Seperti tadi siang, tadi pagi Bu Yuli bilang, mungkin kita ada di tempat ini. Ketika kita dengar khotbah, oh menggebu-gebu, besok saya mau sampaikan firman Tuhan sama tetangga saya itu, biar tobat dia sebelum mati. Ya kan? Iya saudara. Begitu ketemu sama tetangganya, si Tuhan, ada apa? Enggak ada. Mau ngomong, bang, ngopi. Enggak jadi. Ketemu orangnya enggak jadi. Takut. Padahal apa sudah terima kuasa. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tadi saya bilang begini, ya, minta hikmah dari Tuhan. Ketika Roh Kudus yang menggerakkan saudara, jangan tahan. Amin. Kadang-kadang kita sering tahan. Roh Kudus sudah bilang, ngomong. Enggak, Roh Kudus enggak salah pas kayak gitu. Ya, enggak ada bilang enggak, Roh Kudus enggak. Dia bilang ngomong. Ayo, kitanya yang deg-degan. Ya kan? Belum ngomong udah ya kan? Kayak film Tom and Jerry. Pak Jerry kan nama mertua saya. Oh, matanya itu loh, aduh. Ya, Jerry yang lain lah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kita terima kuasa, nggak usah deg-degan, nggak usah takut. Ada amin? Amin. Karena kuasa yang kita miliki adalah kuasa yang memampukan kita, kuasa yang mampu mengalahkan. Kalau di sini dijelaskan apa? Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Pertama, saudara, kuasa untuk bertindak, kuasa untuk, lihat tanda-tanda orang percaya, betul? Dan tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Amin. Di mana mereka?
akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan disembuhkan. Amin. Amin. Lalu kemudian apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Saudara, Bapak Ibu Saudara sebagai pembawa kabar baik sudah dibekali kuasa yang luar biasa. Amin. Pertama, Anda bisa berdoa dan orang lain bisa sembuh. Kedua, saudara bisa berdoa dan mengusir setan-setan. Ya, masalahnya setan yang ngusir kita kadang-kadang. Betul enggak? Ya, kita mau usir setan-setannya bilang apa dong? Dan cium duluan kita. Ya, benar enggak? Masih ada di sini yang kalau lewat tempat gelap, misi yang Nabi mau lewat. Ada enggak? Kalau ada bertobat. Mau ingat Tuhan mau lewat kok anak banget. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Ada yang bilang sama saya itu pohon mangga dipotong di depan rumah Pak. Saya bilang biarin aja di situ. Jagain tiap malam. Iya. Biarin dia jaga. Iya ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita masih hidup dalam ketakutan? Padahal kita sudah punya kuasa. Hari ini saudara pastikan engkau terima itu. Ya, sehingga ketika engkau pulang, tapi jangan ketika engkau pulang dan terbentang mobil dalam nama Yesus. Mati saudara. Ya, Darmano dibawa dalam nama Yesus semua. Orang ya kan? Motor lewat dalam nama Yesus bos. Terus habis. Ya. Itu kita terima kuasa. Yang kedua, kenapa penting pencurahan daripada Roh Kudus? Supaya kita menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, engkau jadi saksi. Kenapa engkau harus jadi saksi? Saudaraku, engkau harus memberitakan apa yang sudah engkau alami dengan Tuhan. Makanya dikatakan kemarin pada hari Kristen hari berapa? Hari ke 6. Hari ke-6 dikatakan apa? Engkau tidak perlu belajar teologi untuk bersaksi. Betul? Engkau tidak perlu saya harus S4, S lilin. Ya. Mendingan seperti saya S1 kan, SD doang. S3 itu sampai SMA. Benar gak? Benar gak? SD, SMP, SMA, S3. Saudaraku yang terkasih, supaya kita jadi saksi. Saksikan apa yang sudah kita alami. Gampang. Gak usah harus pergi ya sekolah teologi di luar negeri dulu, harus tahu filsafat dan segala macam filosofi. Oh, supaya saya nanti bisa berdebat. Lah ngapain berdebat kalau kesaksian? Betul? Kayak Pak Aris tadi mau kesaksian. Mau Bapak Ibu percaya atau enggak, dia ngalami kok. Benar kan? Ya, kalau dia bilang sama kita sekarang, lah seumur hidup saya baru ngalami di sini. Oh, ketika saya doain, saya alami urapan Tuhan, kasih Tuhan. Dan dia ngalamin. Kembali kepada kita percaya atau tidak. Urusan percaya atau tidak itu urusannya tuh. Tugas kita apa? Tugas kita hanya apa? Bersaksi. Makanya saudaraku yang terkasih, mujizat tidak pernah datang. Ya, saudara kita tidak pernah bertobat karena kita nggak pernah bersaksi. Ya, nggak usah berdebat. Ya, saya lihat di televisi itu, di YouTube banyak perdebatan yang luar biasa. Itu urusan mereka lah yang berdebat. Ada yang bilang, kenapa Pak Naso nggak ikutan debat? Ada firman Tuhan kok bilang, ya. Memang perdebatan itu menambah imanmu? Tidak. Ya, Pak. Berdebat itu gak nambah iman, ada nambah emosi. Betul gak? Emosi. Besok dia cari, dia buka semua Alkitab. Mana ini supaya saya bisa nyerang?
Kenapa hanya sampai di sini? Imannya nunggu nggak? Tidak. Makanya sebenarnya kenapa Kristen itu harus hindari? Bukan saya bilang kita harus hindari debatnya. Ada orangnya yang memang dikhususkan untuk berdebat, silakan. Ya, tapi kalau berdebat pun kita tidak boleh. Kita berdebat boleh saudaraku, ya, sampaikan kebenarannya, ya. Habis itu nggak usah dengar lagi dia. Ya kan? Karena yang dia debatkan pasti tidak ya, harus jadi saksi. Itulah pentingnya. Ada dua hal pentingnya pencurahan Roh Kudus. Pertama, kau terima kuasa, ya. Kedua, kau menjadi saksi. Kuasa itu menyertai ketika engkau menyaksikan. Ada amin? Oh iya, kalau kita nggak pernah menyaksikan, kuasanya nggak pernah dapat. Karena yang Tuhan beri buat kita sepaket. Enggak satu, oh ya udah kamu kuasanya aja, ini saksinya. Enggak, sepaket. Ya, pentingnya. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, ini yang perlu kita lihat. Nah, bagaimana kita menerima pencurahan Roh Kudus itu? Ya, kita mau lihat di dalam satu Kisah Para Rasul. Nah, ini. Lanjut. Nah, kita lihat bagaimana kita harus menerima, bagaimana supaya kita bisa terima pencurahan itu. Pertama, saudaraku, ternyata yang Tuhan mau harus ada ketaatan. Dia berkata begini, di dalam kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka dengar ini, ya, ketika mereka dengar ini, apakah mereka keluar dari Yerusalem? Tidak. Mereka pergi ke Betania, ke Bukit Zaitun, di mana Yesus itu terangkat ke surga. Tapi Alkitab mencatat mereka kembali. Kenapa mereka kembali? Karena di situ janji. Ini orang yang taat, saudara. Ada banyak kali kita tidak terima berkat, kita tidak terima mujizat, kita tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan karena kita ini tidak taat. Ya, kemarin sudah dijelaskan, gembalanya bilang A, dia bilang O, jauh sekali. Betul? Enggak taat. Yesus bilang jangan membenci, ya masih membenci. Nah, ini namanya tidak taat. Betul? Ya, padahal tiap hari, tiap selesai ibadah kita berdoa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Wah, enggak Tuhan, ampuni saja saya Tuhan. Dia jangan. Tapi kita tidak pernah taat. Lihat, mereka, Yesus bilang apa? Jangan tinggalkan tempat ini, jangan tinggalkan Yerusalem itu. Dan ketika pun sekalipun mereka pergi, ya, karena mereka mau lihat ini Yesus terangkat, Alkitab mencatat apa? Mereka kembalilah, mereka kembali lagi. Ini ketaatan penting, ya. Yang lawan singgung adalah tentang taat dan setia. Amin. Ketaatan itu penting, menantikan janji. Kenapa harus taat? Saudara, berkat udah mau nyampe, kitanya nggak ada. Coba kalau nggak taat. Petrus waktu itu pergi mancing dulu. Nah, kalian aja nunggu di sini ya. Betul nggak? Kalian nunggu di sini. Saya mau mancing. Tuh, saya mau kembali jadi nelayan. Karena dasarnya Petrus ini adalah seorang nelayan. Oh, Yesus sudah naik ke surga kok. Ya, 10 hari lagi nanti curang Roh Kudus, nanti saya datang. Ya, saya mau mancing dulu. Sama. Mungkin waktu itu ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus nggak terima. Kenapa? Karena dia nggak ada di tempat.
Betul? Ada yang protes, Pak, kenapa saya nggak dapat di situ, nggak datang waktu dibagi. Ketawa aja bagi yang ingat. Ya kan? Loh iya, makanya itu setia, taat. Tuhan cuma mau kita taat, saudara. Ada amin? Amin. Mau taat? Amin. Mau taat? Amin. Taat sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan. Wakilnya Tuhan siapa? Saya nggak ngomong. Tapi betul, Tuhan kasih gembala itu satu hikmat bagaimana cara. Nah, tapi kadang-kadang kan orang tuh nggak mau dengerin gembala, karena gembalanya manusia bukan malaikat. Apalagi kalau dia lebih banyak duit dari gembalanya. Maka didengar tuh omongan gembala. Betul nggak? Betul. Apalagi kalau rumahnya lebih bagus dari gembalanya. Tuh, gembalanya udah diangkat. Ya, tapi dimakan dua mangga ya. Gua di sini mah semua nganggap remeh. Di sini enggak, semua baik-baik. Amin. 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 Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, meskipun dia kecil, Timotius itu kecil, mengembalakan di Efesus, tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, ya bagaimana menerima pencurahan Roh Kudus itu? Kita lihat di dalam 14, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dia berkata begini, ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Wah, ternyata pencurahan itu terjadi. Ya, pencurahan itu terjadi ketika kita dengan tekun berdoa. Ya, 10 hari kita tekun datang ibadah KKS. Saudara, ini saya bilang hari ke-10 ini terimalah lawatan Tuhan. Amin. Ya, jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan sia-siakan selama 10 malam kita bertekun. Tekun itu, ya, Pak Gembala sejauh kita sering bilang sepudi. Tekun, lakukan terus menerus. Mereka tidak berhenti berdoa, mereka berdoa dengan tekun sampai pencurahan itu datang. Coba kalau waktu itu ada yang ke toilet, mana pipis? Begitu dia nyampe udah semua udah pada. Lah dia gini, ada apaan? Dia nggak kena. Betul nggak? Ya, saudaraku yang terkasih, turunnya Roh Kudus. Ingat, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ya, seperti lidah-lidah api. Semua orang, ya, akhirnya apa? Murid-murid Yesus itu berbahasa lidah. Saya nggak bilang bahasa roh ya, tapi berbahasa lidah. Karena memang di sana dikatakan bahasa lidah. Kenapa? Penjelasan di bawahnya berkata apa? Ada orang-orang yang dari Persia, ada orang-orang yang dari Makedonia. Mereka berkata, ini orang kan orang Yahudi, kok mereka tahu bahasa kita? Betul? Nah, saudaraku yang terkasih, yang terjadi di situ bukan ketika pencurahan, lalu kemudian bisa berbahasa roh segala macam. Itu karunia. Kalau nanti kita bisa dapat berbahasa roh itu, tapi yang lebih jelasnya dulu, kita menjadi kuat membawa kabar. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau mau terima kuasa itu, engkau mau terima lawatan itu, engkau mau terima ya pencurahan itu. Pertama saudara, engkau harus taat. Ingat sekali lagi, taat. Kalau dibilang doa, ya.
Ada beberapa batu kita yang datang. Tapi mulai malam ini mari kita mau terima Tuhan. Kita mau terima urapannya. Tuhan, saya mau taat. Saya nggak mau menjadi orang yang bebal. Ya, firman Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, tembus saudara. Tembus tembok malah firman Tuhan itu. Tetangganya yang bertobat. Betul nggak? Kita mah kagak. Ya, jangan sampai itu terjadi. Seperti yang saya bilang kemarin, ya, orang yang menyaksikan ibadah ini secara live sembuh. Kenapa kita enggak yang hadir di tempat ini? Kenapa? Ya, karena kita enggak tahu, karena kita enggak mau. Kita datang hanya sekedar lihat muji. Gue mau datang, moga-moga pergumulan saya dijawab. Gue mau datang, saya mau datang. Kan gitu kan? Saya mau datang. Siapa tahu kan? Puji Tuhan, pulang-pulang dapat bawaan banyak. Mau datang, siapa tahu kaki lagi sakit. Pulang-pulang nanti sembuh bisa lari. Perut saya lagi sakit. Saya saudara kemarin itu saya minum obat, enggak sembuh saya. Saya bilang ini ada apa? Sakit kepala saya luar biasa. Begitu selesai KKR, sakit kepala saya, puji Tuhan, nambah. Begitu selesai KKR, sakit kepala saya hilang. Amin. 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 Semalam saya sudah bilang, suara udah nggak mulai keluar. Ini istri saya luar biasa sekali. Jahit. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, engkau mau terima kuasa Tuhan, taatlah. Engkau mau terima pencurahan itu, ya, bertekun dalam Tuhan. Amin. Tundukkan kepala Bapak Ibu saudara. Berdoa.